Selamat datang di Keluarga Allah Blessing, Sunday Service 10 Mei 2020. Mari kita menyaksikan beberapa pengumuman penting. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Setelah kita mengikuti ibadah raya online hari Minggu, kita ikuti ibadah tatap muka dan sharing bersama lewat aplikasi Zoom pada jam 11 dan jam 6 sore. Pastikan saudara sudah mendownload aplikasi Zoom di Android, iOS, Apple, atau laptop. Mari kita siapkan hati kita sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Jemaat KAB Church dimanapun kita semua berada, sungguh karunia Tuhan yang sangat besar kalau kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah online service pada hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kebaikan-Mu melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Di tengah suasana yang tidak kondusif ini Tuhan, kami mau datang Tuhan. Tetap kami membawa hati kami membawa kerinduan kami Tuhan. Kami membawa sembah puji kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu saja Bapa. Mari setiap jemaat yang percaya dan siap memuji Tuhan katakan, amin, haleluya. Mari sama-sama kita puji Tuhan sekali lagi. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama pujikan apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari sama-sama pujikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sekali lagi pujikan dari awal. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari pujikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari jemaat yang di rumah katakan, Allah sanggup
siapkan hati kita, saudara-saudara. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari sama-sama pujikan jiwaku. Jiwaku merindukanmu, ya Allah kami yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari angkat tanganmu dan pujikan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita pujikan. Jiwaku merindukanmu. Katakan kau Allah yang kudus, oh, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Amin. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari angkat kedua tanganmu dan pujikan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Sungguh kami ucap syukur Tuhan. Oh, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Oh, sungguh tiada yang sepertimu Tuhan.
bawa penyembahan kami. Oh Yesus, Kau Allahku, gunung batu keselamatanku Tuhan, kota bentengku, aku tak akan goyah. Sungguh Kau baik Tuhan, oh Yesus. Sungguh tak pernah habis kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan, dan Kau Allah yang layak kami puji. Oh Yesus, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan, katakan dengan segenap hatiku Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Semat sendiri pujikan layaklah, layaklah Kau Tuhan, amin. Dipuji dan disembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Dengan segenap hatiku Tuhan. Oh layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpulan menyembah-Mu, menaikkan pujian bahwa pujian kami Tuhan hanya kepadamu Yesus. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau tak bersyukur Tuhan apapun keadaan kami Tuhan. Kami mau serahkan, kami mau bawa dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati melalui puji-pujian tadi. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui bank transfer dan scan QR Code yang ada di layar di bawah ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas karunia-Mu yang begitu luar biasa, atas berkat-Mu yang baik sekali Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan hanya untuk-Mu. Biarkanlah persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi dampak bagi sesama kita dan pekerjaan-Mu ya Bapa, agar pekerjaan-Mu lebih lagi. Terima kasih ya Bapa atas perlindungan-Mu yang luar biasa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Masih dalam suasana kita sedang berjuang melawan COVID-19. Saya akan angkat topik hari ini yang menarik, how to manage COVID-19. Dengan subtema, how can we build our immune system naturally? Bagaimana kita bisa membangun immune system kita, tapi secara natural, bukan direkayasa. Yang kita akan bahas berikutnya di saat ini, itu bisa menimbulkan bahaya buat saat-saat ini. Nah, kita akan bicara ada
ada 7 hal, ya 7 itu kira-kira angka sempurna begitu ya. 7 S, depannya S gitu ya, supaya kita bisa hafal yang berkaitan erat dengan COVID-19 ini yang sedang ramai sekali beberapa bulan ini kita bicarakan. Yang pertama adalah mengenai stres. Semua kita tahu bahwa ini pasti menimbulkan stres. Stres itu sendiri menurunkan imun sistem. Dan kita tahu, kita udah sering dengar di media-media bahwa yang berperan sangat penting saat ini sekarang untuk melawan virus ini adalah justru imun sistem. Nah, kalau kita dalam keadaan stres terus, imun sistem kita itu turun. Karena ada satu hormon stres yang keluar, namanya kortisol, itu menurunkan amat sangat imun sistem. Tapi saya nggak mau bahas di sini karena itu pasti sudah banyak dibicarakan oleh rekan-rekan hamba Tuhan. Bagaimana kita memanage stres ini. Yang kedua adalah kita yang berkaitan dengan COVID-19 ini adalah kita bicara bernyanyi, ya kembali ini masih spiritual. Kita bicara bagaimana kita speak in tongue, kalau kita mengerti apa itu berbahasa roh. Kenapa? Research shows, penelitian membuktikan bahwa waktu kita bernyanyi, waktu kita mengucap syukur, waktu hati kita bersuka cita, Alkitab juga bilang itu adalah obat. Nah ternyata juga selain kita bernyanyi, tentu kita sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita berbahasa roh atau bahasa Inggrisnya kita speak in tongue. Penelitian membuktikan bahwa seseorang yang berbahasa roh menarik sekali. Ternyata itu sangat mempengaruhi satu area otak kita yang berperan untuk fungsi discernment. Tahu ya, discernment itu membedakan mana baik, mana jahat, ketajaman. Sehingga waktu kita terus benar-benar dikuasai roh dalam bentuk berbahasa roh, ternyata karena bagian otak yang berurusan dengan discernment ini itu diaktifkan, kita menjadi orang yang lebih wise, ada wisdom, ada kebijakan, ada kepandaian waktu kita harus memutuskan sesuatu yang penting sekali. Menarik sekali bahwa apa yang Alkitab ajarkan atau apa yang ditulis Alkitab itu ternyata scientific, itu ilmiah. Jadi hari ini kita tahu sekarang bahwa ayo kita bernyanyi, ayo selain kita bernyanyi, kita bermazmur, kita berbahasa roh. S yang ketiga tentunya adalah scripture, tentang ayat-ayat Alkitab. Mari kita bernyanyi, bukan nyanyi biasa, tapi nyanyi yang adalah dari ayat-ayat Alkitab. Gitu ya. Jadi banyakannya Don Moen misalnya itu membuat lagu-lagu yang liriknya banyak sekali diambil dari ayat-ayat Alkitab, scriptural. Sehingga betul-betul itu punya power, itu punya kuasa, itu meningkatkan imun sistem kita amat sangat. Dan setelah itu kita dituntun untuk berbahasa roh atau bermazmur di dalam Roh Kudus, di dalam kuasa kepenuhan Roh Kudus. Wow, luar biasa sekali. Kita menjadi orang yang powerful dan kita menjadi orang yang lebih bijak. Kita punya discernment. Yang keempat, S yang keempat tadi urusannya dengan stres, lalu dengan sing, bernyanyi, speak in tongue, scriptures, lalu juga nah ini kita mulai masuk ke arah fisikal ya, itu tadi sedikit rohani, spiritual, lalu juga ke arah emosi ya dengan bernyanyi dan sebagainya. Sekarang kita mulai ke fisik karena kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Semua area kita harus sehatkan. Bicara sun, tanpa disadari bahwa matahari dari alam ini yang Tuhan ciptakan itu amat sangat menolong membentuk imun sistem kita, menambah imun sistem kita dengan cara dia membentuk vitamin D di dalam tubuh kita cepat sekali. Kalau saudara mau berani berjemur, mataharinya makin tinggi, makin bagus, sekitar jam 10 sudah mulai tinggi sampai jam 12 begitu. Bukan 2 jam saudara berjemurnya, tapi di antara waktu jam 10 sampai jam 12 itu ketika matahari itu tinggi, saudara 5 menit saja cukup. Kalau misalnya sudah menjelang ke jam 12, jam 11 lewat, itu udah tinggi sekali. Kita nggak bisa lama-lama tentunya. 5 menit saja ultraviolet B itu akan tinggi sekali. Dan itu amat sangat berguna untuk membentuk vitamin D yang sekarang setelah dibuktikan bahwa itu amat sangat berguna untuk imun sistem.
Saya nggak bilang kaitkan ini dengan COVID-19 dulu ya, tapi secara umum aja dulu bahwa ini penting sekali untuk imun sistem. Dan kalau kita hubungan dengan COVID-19 tentunya tadi kita bilang bahwa untuk melawan COVID-19 ini salah satunya adalah tingkatkan imun sistem kita. Jadi mari kita berjemur, saudara, mari kita dapatkan vitamin D. Lalu apalagi adalah sleep, ya, tidur. S yang berikutnya, tidur sangat dibuktikan sekali bahwa di antara 7 sampai 6 sampai 8 jam, kalau bisa 7 jam. Anda dapatkan orang dewasa 8 jam, anak remaja bisa lebih lagi dari itu, anak bayi, anak-anak lebih lagi. Nah, kita hitung pukul rata 7 jam. Kita tidur 7 jam, imun sistem kita akan dibentuk bagus sekali, tapi tentu saya pernah bicara banyak kali di khotbah saya sebelumnya adalah tentang tidur before midnight. Jadi tidur di bawah sebelum tengah malam ya. Makin pagi makin bagus karena Benjamin Franklin bilang early to bed, early to rise makes a man happy, healthy, wealthy and wise. Jadi mari kita tidur di waktu yang baik, jangan terus kita baca berita sampai tengah malam, akhirnya kita panik sendiri, kita stres sendiri, kita udah gak bisa baca Alkitab lagi, kita kelelep dari berita itu ya. Jadi mari kita tidur dengan baik, dan tidur yang tidak baik di atas midnight dan tidur yang di bawah 7 jam itu akan membentuk satu zat yang tidak baik yang namanya kortikosteron, hormon kortikosteron yang amat sangat menurunkan imun sistem kita. Mari kita ingat-ingat itu di saat-saat kita sedang berjuang melawan COVID-19 ini. Mari kita tidur dengan luar biasa, dengan baik ya, 7 jam before midnight. The more hours you can sleep before midnight, the better of you will be. Makin banyak kita tidur sebelum tengah malam, makin lebih baik lagi. Nanti kita, saudara, bapak, ibu sekalian bisa lihat nanti di CD-CD saya yang pernah saya, yang ada sekarang ini. Bisa dalami di situ, karena saya hari ini mau bicara bukan cuma ini, tapi ada yang lebih penting lagi. Yang berikutnya, S yang berikutnya adalah saudara bicara sugar. Ternyata high in sugar foods atau drinks itu amat sangat menurunkan imun sistem. Perhatikan baik-baik. Di saat kita sedang di rumah, kita nggak ngapa-ngapain, kita kill time, kita mau makan dan minum, makan dan minum, makan dan minum. Dan orang Indonesia makannya nasi, makannya karbohidrat. Saudara, itu adalah gula. Lalu saudara juga merasa kita stres, rasanya kita pengen carinya yang manis. Kita cari gula. Makin kita stres, kita cari gula. Setelah kita cari gula, kita jadi addiction. Akhirnya jelas ini evidence based bahwa sugar itu menurunkan imun sistem kita. Jadi hati-hati sementara kita sedang memerlukan imun sistem ini. Imun sistem di tubuh kita ini baik, bekerja baik untuk melawan virus ini. S yang berikutnya adalah, saudara, saya mau bicara sekarang. Jadi kita udah dapat berapa ya? Tadi stress, lalu yang kedua sing and speak in tongue, yang ketiga scriptures, yang keempat sun, yang kelima sleep, yang keenam sugar. Sekarang yang ketujuh. Penting sekali saya mau bicara, justru ini adalah jalan keluarnya. Kalau saudara kepengen makan manis, daripada manis dapat dari gula simple, misalnya gula pasir, misalnya sukrosa begitu ya. Kenapa kita nggak gunakan gula yang ada di tanaman yang Tuhan ciptakan? Ada buah namanya. Mari kita bikin smoothie sekarang. Kenapa saudara saya perlu bicara smoothie? Smoothie yang akan saya tampilkan nanti, yang saya akan presentasikan, sampaikan kepada saudara adalah bukan semata-mata buah, tapi juga dicampur dengan greens, dengan sayuran hijau. Kenapa? Karena kita perlu ini. Kita bicara bukan smoothie yang jus, tapi kita bicara tentang blender, ya, blending, not juicing. Karena kita mau ngambil fibernya. Kenapa? Kenapa kita blending, bukan juicing? Beda ya Bapak Ibu, saudara sekalian, beda blending dengan juicing. Juicing memerlukan juicer di mana fibernya dibuang. Lalu kita cuma dapat ekstraknya. Kita merasa enak, memang manis. Lalu wah kayak minum sirup. Tapi sebenarnya bicara melawan COVID-19, saat ini melawan virus, meningkatkan imun sistem, kita memerlukan fiber. Nah, kenapa? Karena ternyata fiber itu adalah amat sangat menyehatkan usus kita. Kenapa
kita perlu bicara satu organ yang menarik ini yang namanya usus, karena ternyata imun sistem itu 70% ada pada satu organ ini yang namanya usus, atau bahasa Inggrisnya gut, GUT. Ada di sini namanya GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue. Jadi jaringan limfoid yang berfungsi untuk imun sistem itu 70%-nya ada di usus kita. Menarik sekali, tentu kalau kita bicara usus yang sehat, kita bicara adalah mengenai fiber, serat. Kita nggak bisa lari dari itu. Usus kita didesain oleh Tuhan untuk banyak terima serat. Jadi hari ini kita mau bicara tentang fiber. Satu literatur menuliskan fiber itu adalah fighter. Jadi saudara, dengan banyak makan serat, kita membuat satu imun sistem yang luar biasa untuk melawan, to fight. Jadi dia adalah fighter, fiber itu adalah fighter. Bagaimana cara bekerjanya? Fiber itu jelas menyehatkan usus, semua pasti tahu. Karena fiber itu memberi makan satu bakteri sehat di dalam usus kita yang Tuhan ciptakan 10 kali lebih banyak dari triliunan sel tubuh kita. Jadi Tuhan bikin namanya gut microbiome ini. Mungkin saudara sering dengar istilahnya lebih susah sedikit ya, kalau hari-hari saudara sebut bakteri baik. Ya, Anda sebutnya lactobacillus atau probiotik. Itu jumlahnya 10 kali dari triliunan jumlah sel di usus kita. Nah, ini Tuhan ciptakan adalah untuk membuat usus itu sehat sehingga usus bisa perform, bisa berfungsi untuk membentuk imun sistem. Tanpa fiber tidak akan bisa. Sekali lagi caranya adalah dengan cara bahwa fiber ini, serat ini memberi makan gut microbiome, memberi makan bakteri sehat yang diciptakan Tuhan untuk membuat usus ini bekerja luar biasa, melakukan fungsinya sebagai imun sistem. Nah, apalagi yang dikerjakan oleh fiber ini? Fiber ini juga adalah untuk membuat, tentu saudara tahu ya, untuk membuat kita defekasi lebih mudah. Kita nggak konstipasi atau susah BAB, susah buang air besar. Membuat kita lancar, kalau saudara hari-hari sebutnya begitu ya. Membuat kita mudah sekali buang air besar tanpa berlama-lama. Ya, saudara mungkin pernah dengar seminar saya sebelumnya bahwa mau tahu usus kita sehat, salah satu parameternya adalah saudara nggak boleh duduk di WC waktu saudara BAB lebih dari 5 menit. Jadi atau kira-kira dalam 5 menit harus segera keluar. Kalau saudara lebih dari 5 menit duduk di WC sampai berita hoax pun saudara baca semua, terus tetap masih nggak bisa keluar, artinya usus saudara udah nggak sehat. Itu salah satunya. Kedua, saudara, konsistensi dari feses saudara harus bagus. Gak boleh putus-putus gitu ya, seperti feses kambing gitu ya. Gak boleh juga encer, itu seperti itu namanya kita diare begitu. Harus sedemikian rupa konsistensinya, kekerasan kelembekannya, sehingga saudara mudah membuat semua huruf abjad, kira-kira gitu ya. Dari A sampai Z ya, saudara bayangin aja, gak usah dilakukan. Nah, sekarang saudara jadi udah dapat ya 2 patokannya. Mau tahu usus Anda sehat? Sekali lagi, karena 70% imun sistem ini ada di usus. Yang pertama tadi adalah jangan BAB lebih dari 5 menit ya. Dalam 5 menit harus keluar. Yang kedua, konsistensi stoolnya saudara, fesesnya saudara harus sedemikian kekerasan kelembekannya sehingga saudara bisa bikin huruf abjad A sampai Z gitu ya. Yang ketiga, tentunya saudara bahwa BAB saudara kalau bisa tiap hari, sehari, bahkan kalau bisa saudara 3 kali. Nah, tiap 6 jam sekali harus dibuang. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, bangun tidur, karena memang Tuhan desain bangun tidur kita harus BAB. Nah, atau saudara sebelum tidur, ditambah lagi sebelum tidur. Kalau bisa 3 kali, berarti usus saudara, lumennya atau rongganya bersih. Kenapa harus bersih? Sebab ketika saudara cuma 2 hari sekali begitu ya, atau nggak lancar lebih dari 5 menit, atau seperti saudara hari-hari bilang nggak lampias gitu ya, rasanya masih ada yang ketinggalan. Saudara tahu apa akibatnya? Di situ ada sisa sampah. Sampah-sampah ini yang membuat terjadinya free radical.
membuat radikal bebas. Kita nggak sadar itu. Akibatnya saudara cuma tahu iya kalau lebih sehari nggak BAB baunya minta ampun begitu ya, bad smell gitu ya. Tapi bukan itu saja, dia membentuk radikal bebas sehingga ada reaksi inflamasi di dalam usus kita. Nah, saudara perlu tahu bahwa root dari serangan penyakit itu adalah entah cancer, entah penyakit degeneratif, diabetes dan sebagainya, jantung dan sebagainya, saudara, autoimun dan sebagainya, termasuk virus-virus infeksi virus ini adalah satu kata, inflammation, adalah peradangan. Apa itu? Adalah satu keadaan di mana saudara tubuh ini seperti kebakaran seperti itu. Sehingga akhirnya saudara kita dalam keadaan imun sistem kita pasti turun kalau tubuh dalam keadaan inflammation ini. Banyak kita bisa cerita dari inflammation ini. Dengan inflammation, lemak-lemak di pembuluh darah jantung saudara tiba-tiba jadi mengeras. Kalau ada inflammation, tiba-tiba imun sistem saudara turun, cancer cells akan berdatangan, akan bermultiply. Termasuk sekarang dari serangan virus apa saja, influenza, baik virus SARS dan seterusnya, MERS dan yang kita tahu, yang kita dengar selama ini, termasuk COVID-19 itu ada urusannya dengan inflammation. Itu sebabnya sekarang kita perlu fiber untuk membuat akhirnya usus kita menjadi sehat, untuk supaya imun sistem kita bisa melawan inflammation ini, untuk supaya nggak ada radikal bebas juga di dalam usus kita. Nah sekarang saya akan sampaikan kepada saudara satu percobaan yang menarik sekali. Tentu yang dipakai tikus dalam percobaan kedokteran, nggak mungkin pakai manusia, itu nggak etis. Jadi dicoba pada tikus ini untuk supaya dia tikus ini, karena COVID-19 ini baru tahun 2020, pada percobaan ini tikus ini dibuat influenza, jadi virus flu sama ya, menyerang infeksi saluran nafas kita. Nah, tikus ini disengajain di dalam percobaan ini untuk dibikin flu begitu ya, flu berat. Tapi anehnya pada satu kelompok tikus yang dibikin flu ini, satu kelompok dikasih makan high fiber diet, dikasih makan berserat tinggi. Satu kelompok lagi diberi makan low fiber diet. Saudara tahu apa yang terjadi setelah beberapa lama di dalam uji klinis ini pada tikus ini di dunia kedokteran? Ternyata kelompok tikus yang makan high fiber diet itu kelihatan nggak kelihatan mau mati, atau kita sebut kalau di kedokteran keadaan umumnya bagus, tampak sehat, tampak kuat, nggak tampak lemes mau mati. Yang kedua, pada kelompok tikus yang diberikan high fiber diet, ternyata simptom atau gejala-gejala dari tadi ya, gejala-gejala infeksi saluran nafas atasnya, saluran nafasnya itu sangat berkurang. Entah itu batuknya, entah itu lendirnya, demamnya, gitu ya, sakit tenggorokannya, lalu ngilu-ngilunya di tubuh dan sebagainya. Itu kelihatan sekali sangat berkurang. Lagi pada tikus yang sedang terserang infeksi saluran nafas ini, ketika dikasih high fiber diet, ternyata mempunyai fungsi paru-paru jauh lebih bagus pada pemeriksaan dibandingkan dengan tikus yang nggak makan high fiber diet. Dari sini dunia kedokteran mulai bisa mengambil kesimpulan betapa pentingnya high fiber diet itu. Sekali lagi, tentu tadi kita sudah bahas cara bekerjanya dengan memperbaiki fungsi usus, dengan memberi makan gut microbiome, bakteri sehat yang Tuhan ciptakan di usus kita, tadi 10 kali dari triliunan sel kita yang berfungsi untuk imun sistem. Sekali lagi usus kita, 70% imun sistem ada di usus kita. Nah, oleh karena itu, mari kita sekarang coba untuk banyak makan ini. Saudara bilang, aduh nggak mau mau jalan pintas aja saya nggak suka sayur, saya nggak suka buah. Nggak bisa memang buah semua karena terlalu manis. Tadi kita bilang sugar itu menurunkan imun sistem. Itu sebabnya di dalam nanti resep saya ini, di penghujung dari khotbah saya ini, saya akan ambil beberapa cuplikan resep. Kita bikin green smoothie.
30% atau 40% greens, sayur-sayuran, saudara apa aja deh, mau bayam, mau kale, mau brokoli gitu ya. Kira-kira 30%, 70%-nya buah. Bagus kalau bisa 40%, 60%. Tapi tetap manis, karena buah yang kita pakai ada buah yang manis, ada pisang, ada mango, dan seterusnya. Tapi oke, sebelum itu, saudara saya akan jelaskan bahwa betapa kita memerlukan sangat fiber ini. Sekali lagi ini blending, ini bukan juicing. Jadi semua kita ikutkan waktu kita membuat smoothie ini. Karena itulah satu-satunya cara, salah satu cara yang terbaik untuk memperbaiki usus kita. Nah, saudara bilang tadi, nggak mau, aku nggak suka sayur, aku lihat sayur aja aku udah mual. Ya biasa begitu ya anak-anak atau suami. Tapi sekarang saudara, kita perlu tahu bahwa kalau saudara tidak suka ini yang natural, lalu saudara mau ambil jalan pintas, udah yang penting saya cari aja vitamin, suplemen, apapun deh yang saya bisa tingkatkan imun sistem. Saya mau makan sembarangan, saya mau makan enak, saya beli aja macam-macam. Toh banyak sekarang iklan banyak sekali. Ini meningkatkan imun sistem. Saudara dengar nggak lama lagi, vitamin A, vitamin C, vitamin E. Lalu ada lagi macam-macam saudara ya, vitamin D juga, lalu segala macam vitamin B juga. Lalu ada lagi ini untuk boosting your immune system ya, dengan namanya macam-macam untuk naikin immune system. Banyak sekali, lalu karena kita panik, kita ambil segala macam. Orang bilang vitamin C, oke, lalu Anda makan mega dosage. Lagi ada lagi yang bilang, suntik aja. Kalau suntik saudara bisa sampai sekian puluh ribu miligram. Ya, yang biasa saudara kalau lagi infeksi saudara dengar 500 sampai 1000 miligram. Saudara bayangin, satu jeruk itu cuma 70 miligram. Kalau saudara, dokter saudara atau siapapun saudara teman yang bilang, sekarang lagi zaman COVID-19, ayo kita serang, makin tinggi makin bagus, makin mega makin bagus. Lalu ada yang bujuk saudara 20.000 gram. Oke, kita suntik aja karena itu intravena. Saudara bayangin 20.000 itu berapa jeruk? Kira-kira 300 jeruk. Kita mari berpikir, apakah Tuhan bikin tubuh kita mampu terima jeruk sekaligus 300? Impossible. Apa yang terjadi? Saudara ngeri sekali. Nanti di dalam tubuh kita bisa terjadi badai, storm. Jadi kita membuat saudara white blood cell, salah satu komponen sel darah putih yang Tuhan ciptakan untuk imun sistem ini jadi ngamuk malah. Karena kita rangsang terus dia. Kita rangsang terus sehingga dia jadi seperti badai yang mengamuk. Yang Anda kenal mungkin sekarang namanya cytokine storm. Badai sitokin. Pada pasien-pasien ternyata yang kena COVID-19, mereka adalah orang-orang yang mengalami cytokine storm. Karena saudara digenjot dengan suplemen, dengan mega dosis, dengan berbagai suplemen. Dari yang namanya vitamin C, dari yang namanya saudara vitamin E, dan seterusnya. Banyak sekali yang saya tidak bisa sebutkan dan saudara pasti tahu. Ini buat imun sistem, ini buat imun sistem. Makan sekian, lalu saudara udah jenisnya saudara makan banyak, dosisnya juga banyak, membabi buta karena kita panik. Akhirnya terjadilah badai sitokin ini. Tadinya tubuh ingin kalau di dalam dosis yang optimal, saudara, atau tadi ya dengan cara natural, kita memperbaiki usus kita melawan itu, sitokin ini gak jadi badai. Dia berfungsi jadi baik untuk melawan si virus. Tapi kalau saudara rangsang dia terus, jadi overshoot, saudara terus ditembakin terus, digenjot terus gitu lah ya kira-kira. Jadi agresif dia, over agresif. Si white blood cell ini, yang salah satunya adalah sitokin ini. Menarik sekali saudara, ketika dia jadi badai, seperti badai, dia ngamuk begitu, dia sekarang bukan lagi ngelawan musuh kita. Dia ngelawan organ tubuh kita sendiri. Dia melawan tubuh kita sendiri. Nah, akhirnya pasien-pasien meninggal bukan karena infeksi COVID-19 itu sendiri atau infeksi dari virus itu, tapi dia meninggal karena respon dari tubuh yang berlebihan untuk melawan infeksi itu karena kita terus-terusan rangsang dia dengan membabi buta.
Lain dengan cerita kalau naturally kita perbaiki dari dasarnya, basicnya. Tuhan ciptakan desain usus kita adalah salah satunya untuk immune system. Ingat itu ya, 70% immune system ada di usus. Yuk, sekarang mari kita perbaiki ini aja secara natural. Saudara nggak keluar uang banyak juga, ginjal saudara nggak capek, liver saudara nggak capek, gitu ya. Usus saudara juga nggak capek, feses saudara nggak mahal karena terlalu banyak yang dimakan, saudara keluar lagi di WC juga, bisa juga kalau itu terlalu sintetik, ginjal saudara capek. Kenapa kita nggak pakai dengan fiber? Nah, saya akan kasih saudara beberapa resep, nanti saudara bisa lihat, saudara bisa pesan juga nanti dengan sekretaris gereja saya kalau saudara mau. 10 hari, mumpung kita masih dirumahkan nih, mumpung kita masih diisolasi di rumah, mari kita bikin fun time di rumah dengan anak-anak gitu ya. Kita bikin blending time gitu, ngerti ya, kita ngeblend. Resepnya banyak, ada 10 macam karena ini untuk 10 hari. Sekali Bapak Ibu blender, sekali blender itu kira-kira ada satu blender ukuran kita tuh dapat 1800 cc. Itu kita pakai untuk 4 kali minum. Gitu ya, sekali minum kira-kira 400. Makanya minumnya jangan dalam keadaan sudah makan, nanti keburu kenyang nggak keminum. Karena ini isinya fiber, kental. Ya nanti lihat komponennya, ada nanas, ada kiwi, ada anggur, enak-enak nih. Ada pisang, ada apple, ada pear. Tentu campur dengan green juice. Kalau enggak nanti juga selain manis, tapi green juice ini sendiri kayaknya pahit, tapi dia penuh sekali dengan vitamin C yang natural, yang bagus sekali, yang berfungsi untuk immune system. Jadi saya sebutnya ini green juice. Jangan takut, itu cuma 30% dan itu ketutup rasanya dengan manis dan asam dari buah. Ingat, ada rumus saudara bahwa bitter taste ketemuin sour taste. Sayur pahit, bayam pahit, betul ya, daun mint pahit, ketemukan dengan sour taste. Gives the good taste, to give the good taste, untuk bisa jadi rasanya enak. Jadi saudara bisa sayurnya pahit, saudara bisa tambahin strawberry, itu asam. Lemon, pineapple, atau kiwi yang hijau, bisa aja. Gitu, manisnya ada mangga, ada pisang. Wah, jadi satu smoothie yang enak sekali. Nah, ngeblendernya, mari kita kalau mau pakai air boleh. Pastikan pakai air antioksidan. Karena sekarang tubuh kita sedang inflame. Antioksidan yang ada di sayur, buah ini juga kalau kita pakai air antioksidan, lebih bagus lagi, antioksidannya jadi tinggi di smoothie kita. Itu pasti akan melawan proses inflamasi yang merendahkan imun sistem kita ini. Tadi ya, inflamasi karena rokok, karena polusi, karena stres, karena handphone terus yang dibuka begitu ya, dan macam-macam. Itu perlu disiram dengan air, seperti kalau kebakaran siram dengan air, itu yang namanya antioksidan. Anda bisa blend dengan itu, air antioksidan, atau dengan air kunyit. Lihat nanti resepnya ada di sini, bagaimana yang sempat rame, wah namanya empon-empon dan sebagainya. Tapi saya akan ajarin saudara bikin minuman turmeric atau kunyit ini yang betul-betul bioavailability-nya terbukti. Artinya dia diserap baik oleh usus kita, si kunyit ini, lalu dia dihantar, didistribusi dengan baik, dan terikat di target organ dengan baik. Ada caranya mencampurnya. Ya, nanti kita akan belajar itu. Bisa juga karena ini blender, saudara blending ya pakai blender, berarti kan kita butuh cairan ya. Cairannya tadi mau air doang, cairan antioksidan boleh. Ada satu alat sekarang yang terkenal sekali untuk bisa bikin air antioksidan. Saudara perlu tahu itu, karena itu betul-betul untuk melawan inflamasi. Atau kalau saudara mau campur supaya lebih enak, nggak mau air aja mau nambah lagi supaya lebih smoothie-nya lebih banyak ingredients buat immune sistemnya. Saudara bisa pakai cairan kunyit. Saya sebutnya di sini bioturmeric water. Jadi bukan sekedar cairan kunyit belaka, saya sebut bioturmeric water, yang artinya bioavailability kunyit itu sudah diatur sedemikian rupa. Anda tahu ya bioavailability
itu artinya ketersediaan hayati. Kunyit itu bagaimana diserap lebih banyak, 1000 kali lipat. Harus ketemu teman-temannya. Nanti Anda ikuti di sini bagaimana membuatnya. Nah, minuman kunyit ini Anda boleh minum begitu saja atau Anda masukkan untuk ngeblend si sayur buah tadi. Bisa juga pakai coconut water. Lebih manis lagi bagi yang cerewet, pengennya manis ya. Saudara pengen apa-apa manis, jangan cepat-cepat ambil gula pasir. Karena gula pasir itu menurunkan imun sistem. Nanti virus-virus ini merajalela di tubuh kita. Segera ambil manis alami, bisa coconut water. Cairan air kelapa atau coconut milk. Begitu ya, nanti lihat, nah sebenarnya sih sudah manis karena ada buah-buah yang manis. Nah jadilah itu untuk 4 kali 1 orang, untuk kita banyak makan fiber. Jadi Anda bilang kalau, wah makannya 1 blender, nggak kuat dong sekali makan. Iya, kita bagi 4. Saudara nanti lihat di sini diajarin minum bangun tidur jam 7. Lalu 3 jam lagi minum lagi. Jadi bikin sekaligus dibagi 4 begitu ya. Lalu habis gitu jam 1 siang. Makannya sebelum makan. Minum ini maksud saya sebelum makan supaya ketelen. Kalau enggak nanti keburu kenyang karena ini high in fiber. Lalu jam 4 ya. Kudapannya sekarang diganti. Bukan kudapannya donat. Bukan kudapannya apa tuh? Saudara lagi pisang goreng coklat, pisangnya bagus tapi digoreng pakai coklat, pakai susu kental. Nah, itu kan jadi high in sugar food. Sekarang kudapannya atau snacknya ini adalah smoothie. Untuk kita lagi bilang tadi kembali bahwa imun sistem ada di usus dan itu perlu fiber, perlu serat gitu ya. Lalu saudara, kalau mau sekalian puasa, kayak puasa Daniel, karena ini dibikin ada 10 resep, boleh. Jadi antara jam 7 sampai jam 10, jam 7 minum ini, lalu jam 10, lalu sampai nunggu jam 1 mau makan siang, gitu ya. Sebelum makan siang, makan ini dulu. Jadi makan siangnya nggak terlalu banyak. Lalu jam 4 waktu snacknya, sama seperti tadi jam 10, mending minum jus. Minum smoothie ini, supaya fibernya banyak. Nah, baru malam Anda bisa makan malam, dinner. Nanti lihat, hari kedua, ketiga, tiba-tiba saudara merasa tubuh ini kok rasa enak banget. Tubuh ini segar sekali. Anda akan lihat mata saudara kok lebih bening. Karena diam-diam fiber ini melakukan detox, melakukan pembuangan toksin. BAB saudara lancar luar biasa, sehingga tidak ada radikal bebas di usus saudara, sehingga tidak ada inflamasi, tidak akan membuat imun sistem saudara jadi turun. Lalu tiba-tiba saudara, yang paling penting, saudara energik banget. Walaupun kita tercemar ya, karena banyak OTG kan, orang tanpa gejala yang juga bisa menular kepada kita tanpa kita tahu. Kita akan tetap menjadi kebal, tidak apa-apa, karena tubuh kita penuh sekali fiber. Sekali lagi, fiber di dalam dunia kedokteran nutrisi kita sebut adalah fighter. Ya, jadi saudara untuk fight virus-virus ini, mau virus demam berdarah apa saja, saudara penting sekali fiber, penting sekali fighter yang kita bisa temukan di fiber ini. Nah, oleh karena itu mari pelajari, karena waktu saya nggak bisa panjang, ini bukan seminar, tapi saya berharap sekali dan ini banyak sekali memberkati. Saya banyak mendapat feedback yang bagus sekali dan saya juga jadi senang kerja keras saya. Ternyata banyak artinya, ada banyak yang kemarin yang sudah rasanya sudah betul-betul kolaps, apalagi dia terbukti dia didiagnosa limfoma. Kita tahu cancer juga urusannya dengan imun sistem. Sudah ada 4 benjolan, 5 benjolan di sini, tiba-tiba tinggal 1 benjolan setelah dia selesai menyelesaikan smoothie ini. Dia ikut program smoothie ini. Lalu ada lagi seseorang yang waduh LDL-nya tinggi sekali sampai 160, lalu kolesterolnya di atas 200. Saudara tahu banyak pasien COVID-19 itu adalah yang meninggal orang-orang yang hipertensi, kita pernah dengar ya, yang diabetes, yang perokok, yang penyakit jantung, yang cancer.
Nah, saudara, ketika lemaknya tinggi, lalu dia 10 hari dia minum ini, tiba-tiba LDL-nya dari 160 turun ke 120, kolesterol dari 200-an turun cuma ke 100-an, lalu juga ada satu zat yang namanya HSCRP yang adalah inflammation marker, itu turun dari 5 sampai ke 2. Batasnya 3, berarti dia aman, menurunkan inflamasi. Berarti kalau inflamasinya turun, berarti imun sistemnya akan menjadi meningkat. Jadi daya tahan tubuh kita kuat. Mari saudara sudah bisa ikuti lebih dalam lagi karena saya sudah harus selesai. Karena saya cuma diminta bicara 30 menitan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara sekalian. Nah saudara-saudara kasih, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan, penyertaan Allah Roh Kudus yang manis, menyertai engkau, memberkati engkau, melindungi engkau. Bahkan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya, amin.